Selamat pagi para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semoga berkat Allah melimpah untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga Anda sekalian yang pagi hari ini, khususnya rekan-rekan muslim yang baru saja sholat subuh, mungkin tidak tidur, tapi langsung mendengarkan Dhamma TV, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Hidup ini adalah milik Allah. Maka bagaimana kita bisa mengisi hidup ini? Karena sesuatu yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan siapakah yang bisa kembali ke sana dengan selamat? Itulah yang pagi hari ini sebentar akan saya sampaikan, yaitu bagaimana kita hendaknya memiliki semangat untuk selalu menjadi manusia yang baru. Manusia yang selalu ada semangat untuk merubah pribadi, merubah diri, selalu mau merefleksi diri, memeriksa batin, apakah hari ini umpamanya saya sudah berbuat banyak kebajikan, berbuat cinta kasih pada sesama, ataukah saya tidak bisa mengisi hari-hariku dengan cinta kasih. Tidak bisa mengisi hari-hari kita ini dengan membahagiakan sesama. Bisa jadi Anda kelimpahan kekayaan. Bisa jadi Anda mendapat kepercayaan amanah menjadi pejabat. Bisa jadi kita menjadi ulama, pemimpin umat. Namun, hendaknya, sudahkah kita memiliki suatu standar, suatu kriteria bagaimana kita itu sudah benar atau belum? Maka hidup ini, marilah kita lihat, apakah kita sudah hidup menurut kacamata Allah. Untuk pagi hari ini, saya akan mengutip bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, yaitu bab 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi dilihat di sini pikiran kita itu udah jumbo enggak dengan kehendak Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Degil itu kaku, keras, ndak mau merubah diri, wis rumangsa paling pinter, wis rumangsa paling bener. Nah, itu sulit dididik orang yang degil hatinya itu. Nah, di sini untuk merubah juga sulit. Padahal orang itu hendaknya selalu, orang barat bilang next time better. Jadi waktu yang akan datang itu harus selalu lebih baik. Hari esok lebih baik daripada sekarang. Sehingga esok itu dari pengalaman kemarin diperbaiki sekarang, esok menjadi selalu lebih baik. Nah, perkataan mereka perasaan mereka telah tumpul. Lah ini perasaan. Ya, kita harus itu hati, jago hati itu. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Nah, ini urip sing ora genah akhire. Jadi hidupnya itu tidak menurut kehendak Allah. Ngomong karpe dhewe. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pembaruan itu dimulai dengan pikiran dan akhirnya roh. Karena hakikat manusia itu adalah roh Allah ada dalam diri setiap manusia. Di dalam segala keadaan, roh Allah itu berbicara, yaitu kata hati kita. Kata hati selalu menegur, meluruskan pikiran-pikiran yang bengkok, memberi petunjuk bagaimana kita berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu, sabda Yesus yang pokok adalah, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikuti jejakku, dia tidak akan hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang Allah. Akulah kebenaran. Barang siapa percaya akan aku, dia akan memiliki hidup kekal. Dan akulah kehidupan. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Seperti halnya sulur anggur, tidak akan menghasilkan buah dengan sendirinya kalau tidak tinggal pada pokoknya." Sehingga kita sebagai makhluk, sebagai umat Tuhan, apabila kita selalu menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan inilah yang perlu kita camkan. Tidak ada peristiwa di dunia, sekecil apapun yang kita alami, tanpa campur tangan ilahi. Itulah penyelenggaraan ilahi. Maka marilah kita berjalan dalam kebenaran, di dalam iman kita masing-masing, namun semuanya menuju ke satu arah, yaitu Allah Sang Pencipta. Maka kita berjalan seturut kehendak Allah, menurut petunjuk-petunjuk yang kita terima. Apapun iman kita, semuanya universal, sama, bahwa setiap manusia hendaknya menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, menjunjung tinggi hukum-hukum negara, menjunjung tinggi hukum-hukum sosial, menjunjung tinggi hukum-hukum pribadi, sehingga satu sama lain bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang terkasih, itu semua membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan itu memang tidak pernah berakhir. Seperti seorang pejuang, kita setiap saat berjuang untuk mengalahkan diri sendiri, nafsu-nafsu kita, nafsu amarah kita, nafsu halu amah kita. Namun kita harus hendaknya memperkuat nafsu mutmainah dan supiah yang mengarahkan kita kepada kebenaran dan kebajikan. Tapi kita harus mengekang suatu nafsu-nafsu yang mengarah kepada kedurhakaan, mengarah kepada kejahatan, dan semua yang tidak diridhoi oleh Allah. Saudara yang terkasih, semoga di tahun 19 ini, semua harapan-harapan kita yang indah, doa-doa kita yang selalu mohon untuk menjadi lebih baik, didengar Allah. Namun syaratnya adalah iman, percaya, khusyuk, kita penuh syukur, dan kita berjuang terus tanpa pamrih. Hanya Allah yang akan memberkati, mengabulkan doa-doa kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, keluarga kita, saudara-saudara kita semua bisa menikmati damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati.
berkah dalam.